Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Kali ini saya ingin membicarakan tentang kenyamanan, agar kita bisa mudah untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar dan normal lagi seperti biasa. Ketika kita sakit anxiety psikosomatis dispepsia. Jadi kita itu biasanya itu sering berpikir tentang sesuatu yang negatif. Artinya setiap apapun yang kita uh, jalani itu selalu kita mengkaitkan dengan sesuatu yang negatif. Jadi saya punya trik kemarin itu. Dulunya saya punya burung, saya punya kandang burung banyak, isinya banyak sekali burung lovebird itu. Terus ada ayamnya banyak sekali, dengan burung-burung yang lain itu banyak. Saya banyak sekali burung. Ketika awal-awal saya sakit itu burung-burung saya banyak yang mati. Terus sampai terakhir itu akhirnya saya kasih ke orang. Saya kasih ke orang ayam-ayam, saya kasih ke orang. Yang bisa dijual, yang tidak dijual ya kita kasih orang daripada mati. Dengan kita tidak bisa merawat ketika kita sakit, akhirnya banyak yang saya hilangkan. Artinya begini, kesimpulannya. Jadi ketika kita lagi sakit, kita butuh tidak terbebani dengan apapun. Bahkan saya membuat perjanjian dengan istri saya bahwasanya apa yang saya lakukan tidak boleh dilarang, dan saya tidak boleh dimarahin, dan saya tidak boleh dibentak, tidak boleh, jika melakukan kesalahan itu jangan dikomplain untuk sementara waktu, untuk membantu agar cepat sembuh. Itu saya bikin perjanjian itu. Jadi semua keputusan saya itu selalu diiyakan oleh pasangan saya. Alhamdulillah dia mensupport saya. Bahkan saya pernah memindahkan pohon besar di belakang itu. Itu dulunya ada pohon rindang, terus saya pindah. Itu dulunya di depan rumah sebelah kiri, saya pindah ke kanan rumah, berbalik. Itu saya lakukan untuk aktivitas untuk aktivitas agar plong di hati, biar apa ya, biar senang. Termasuk burung-burung itu yang awalnya itu jadi kesukaan, yang akhirnya ketika sakit itu jadi beban. Kita harus kasih makan terus, akhirnya jadi beban. Jadi beban-beban itu harus dibuang semua. Akhirnya saya putuskan untuk saya buang beberapa. Dan saya sedikit sekali ya, ayam dari banyak sekarang tinggal sekitar 10 mungkin, atau nggak sampai paling sekarang. Angsa hanya 2, burung lovebird sudah habis semua. Hanya tinggal satu burung yang saya suka itu, di samping rumah itu hanya satu saja burungnya, dan burungnya nggak ribet, dikasih fur, dikasih pisang 2 hari sekali sudah selesai. Artinya sesuatu yang tidak membebani. Yang saya lakukan itu tidak ada yang jadi beban buat saya. Relax gitu, santai. Sampai saya punya mobil kemarin itu saya jual karena memang menggoda sekali. Rusak bannya, ditambal lagi, rusak lagi, ditambal lagi, rusak lagi. Akhirnya saya buang. Saya iklan, beli di bawah pasaran, udah lepas sudah, buang sudah. Jadi sesuatu yang membuat ribet hidup kita itu kita buang. Saya ganti, kemarin saya pakai motor dengan merek Y, istri saya juga pakai merek Y. Saya jual dua-duanya. Saya beli yang merek H1 buat istri biar seneng, yang lebih bagus. Saya pakai yang jelek, yang merek satunya lagi yang murahan gitu. Artinya saya lakukan semua. Saya lukir semua barang yang saya punya, saya jual, saya ganti lagi. Saya melakukan kesenangan itu. Dengan sambil mengiklan itu, sambil bisa berinteraksi dengan orang, menjawab orang, barangnya masih ada pak, masih ada, terus alamatnya mana pak, kita belajar berinteraksi. Itu di bulan ketiga kalau nggak salah, bulan ketiga itu, karena sudah bulan ke-6. Yang kemarin saya jual kendaraan itu di bulan ke-5, Desember kemarin itu saya jual kendaraan, Januari awal saya jual kendaraan roda 4, murah-murah, langsung saya jual aja. Nyari lagi suatu saat nanti gampang, sementara ini masih belum butuh. Dan ketika melihat itu seperti jadi beban gitu, mending buang saja, dijual aja, dihilangkan dari kehidupan. Jadi saya itu melakukan hal-hal yang seperti itu agar hidup saya itu terasa lebih ringan menurut saya. Ada
yang saya inginkan ketika ada, ya sudah saya lakukan. Saya merombak taman belakang itu, saya rombak dalam 1 hari. Saya panggil orang, saya suruh bantu, saya bantuin bikin taman, membuat taman. Selesai, ada kepuasan, akhirnya ada semangat yang besar. Terus kusen rumah itu sudah kena hujan, kena panas, mulai hilang lapisan pelindungnya. Saya beli lapisan pelindungnya lagi, saya kerjakan lagi, panggil orang, kuas lagi, keliling 1 rumah 2 hari saya lakukan. Artinya kita tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti, kita akan memikirkan sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita lagi beraktivitas, kita tidak akan berpikir tentang sesuatu yang buruk, yang sebenarnya itu hal yang biasa. Perut terasa hangat, panas ketika sudah habis makan, dapat setengah jam, itu biasanya perut panas. Itu dulu-dulu kita juga ngalamin. Ketika kita habis jongkok, betulin kendaraan, atau bersih-bersih, nyuci bagian kolong-kolongnya motor, setengah jam kita jongkok, tiba-tiba berdiri terus kelingan. Itu dulu sudah kita merasakan hal itu. Terus jalan sedikit sempoyongan dari tempat tidur 2 jam 3 jam di tempat tidur, tiba-tiba berdiri mau ke kamar mandi, tiba-tiba kita kelingan. Itu dulu juga pernah terjadi. Terus kita pusing, kaki kita migrain sebelah kiri, nyambung sampai leher sebelah kiri. Itu dulu kita juga pernah melakukan. Setelah itu setelah itu badan panas. Itu dulu kita juga sering. Terus apalagi kesemutan, terus habis aktivitas berat badan pegal-pegal semua. Dulu kita sering merasa hal seperti itu. Artinya sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita anxiety disorder, semuanya akan terlihat gawat. Makanya banyak mentor mengatakan jangan beraktivitas berat. Iya, memang jangan beraktivitas berat, karena kita mendapatkan sensasi setelah aktivitas berat itu akan jadi menakutkan. Itu memang saran beliau itu memang sangat masuk akal menurut saya. Tapi di saya pribadi, karena saya komitmen dari awal ingin sembuh dengan cepat, jadi saya tetap lakukan aktivitas berat. Meskipun ya pernah suatu ketika saya terjadi jam 10 itu saya sudah nggak enak hati, nggak enak pikiran, nggak enak segala macam, sudah ingin melakukan sesuatu itu, nggak seneng, sudah. Apa yang saya lakukan? Karena saya ingin sembuh dengan cepat, saya lawan. Saya jalan kaki, padahal pagi sudah jalan kaki, saya jalan kaki lagi jam 10 itu, berkeringat lagi, nggak apa-apa, nanti tinggal mandi gitu aja. Kita kan kepikiran nanti dicuci sama istri, kasihan nyuci, ganti baju lagi, kasihan sama istri, nggak usah dipikirin, sudah lakukan saja. Setelah aktivitas, kelingan sedikit hilang, terus pikiran sudah agak fresh, nggak kepikiran perut panas, nggak kepikiran ini, nggak kepikiran itu. Akhirnya beraktivitas, akhirnya cuci motor, akhirnya sampai jam 2 siang. Setelah itu mandi lagi, setelah itu bingung cari aktivitas lagi. Apain ini ya? WA ke teman-teman, ngopi yuk, nongkrong yuk, ini yuk. Akhirnya jadinya begitu. Kita orang yang sakit anxiety disorder itu kita kecanduan. Jujur saja, kita itu kecanduan. Pikiran kita itu kecanduan tentang sesuatu yang kita pikirkan itu. Ketika kita berpikir tentang penyakit, kita kecanduan untuk mencari info tentang penyakit tersebut. Jika kita berpikir tentang M, kita akan kepikiran tentang M itu terus. Ketika kita berpikir tentang kelingan, seharian itu kita akan kepikiran tentang kelingan itu. Solusinya, cara mengatasi, kenapa bisa kelingan, kenapa bisa itu akan terfokus seperti itu. Makanya saya bilang kecanduan kita, kecanduan berpikir. Tapi kalau kita rubah pola pikir kita kecanduan dengan gerak, kita kecanduan dengan aktivitas. Akhirnya kita bingung mencari aktivitas. WA teman, ayo ngapain, di mana ini, lagi ngapain. Kadang-kadang kita ganggu teman tidur gitu. Jangan tidur, aku mau ke rumahmu, sampai begitunya. Tidak apa-apa, dilakukan saja. Saya pikir itu jauh lebih cepat daripada kita mengikuti pola pikir yang sakit. Perut panas, kenapa ya kok perut panas? Mungkin gara-gara apa ya, sambal enggak, ini enggak. Ambil HP, perut panas kenapa, cek, ketemunya yang buruk.
perut panas, bisa jadi kanker usus anu ya kita. Ya itu lucunya di situ. Tapi ketika kita sudah kecanduan tentang aktivitas, kita akan mencari aktivitas tersebut. Apapun aktivitasnya, ketika kita kecanduan dengan bergerak, kita akan kecanduan gerak. Ketika kita kecanduan olahraga, kita akan olahraga. Sensasi yang didapatkan jarum-jarum kita ketika tubuh kita kondisinya fit, prima, bagus, kita tidak akan berpikir buruk. Oh iya, tadi saya habis olahraga. Oh, kemarin saya olahraganya terlalu berat. Saya push up-nya yang biasanya 10 kali kok bisa 15 kali. Nah, berarti ada peregangan otot atau ada apa. Kita langsung fokus ke situ. Langsung tertuju ke penyebabnya. Tapi ketika kita menuruti bermalas-malasan di atas kasur, makanya di bulan keempat itu saya menyatakan saya perang dengan kasur. Saya tidak mau mengguling-guling di atas kasur lagi, terutama di siang hari. Jadi saya tidak pernah tidur siang, alhamdulillah. Sudah beberapa bulan ini, mungkin sekitar 3 bulan ini saya tidak pernah tidur siang. Saya selalu mencari aktivitas dengan cara yaitu tadi bikin video atau nyapu-nyapu atau apapun, mengganggu teman, kita jalan ke tempatnya teman, apapun akan saya lakukan. Saya akan keluar rumah di siang hari. Saya pulang biasanya itu mendekati maghrib baru saya pulang. Saya harus melakukan aktivitas. Tapi kalau sampean yang pegawai, saya lihat-lihat itu ya, saya pelajari itu, ternyata pegawai atau orang yang kerja ikut orang itu jauh lebih cepat membaiknya. Kenapa? Karena tidak punya waktu banyak untuk berleha-leha. Karena dituntut untuk melakukan sesuatu yang kontinu, terus-menerus dilakukan, akhirnya keselimur tentang sakitnya. Rata-rata ya orang-orang anxiety disorder itu biasanya itu yang lama itu pengidapnya itu rata-rata itu ibu rumah tangga. Kalau anak sekolah itu bisa cepat. Anak muda belum menikah itu biasanya ya ada cepat ada enggak sih. Kalau yang sudah waktunya menikah belum menikah itu banyak pikiran, itu biasanya itu agak lama. Kata saya pernah ngobrol dengan orang tersebut sampai menikah, dia juga akhirnya masih ada dan dia melawan sampai punya anak 2 baru dia mulai sembuh di 4 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan dia baru sembuh, baru bisa beraktivitas dengan normal lagi. Tapi yang paling parah itu ketika saya tanya, itu ibu-ibu yang sering opnam setahun bisa 2 kali, opnam 3 hari 4 hari, itu biasanya ibu-ibu yang sedikit aktivitas luar rumah, yang sama suaminya jarang-jarang diajak healing. Itu yang paling lama sembuhnya. Tapi untuk yang bekerja kantoran atau bekerja ikut orang itu biasanya lebih cepat untuk sembuh, karena memang otaknya tidak sering dipakai untuk merenung. Jadi kesimpulan saya, ketika sampean sakit anxiety disorder, itu sebenarnya penyakit rumahan, penyakit yang nggak berbahaya sama sekali. Itu melawannya dengan cara dialihkan kepada sesuatu yang lebih positif. Ketika kita tidak bisa berpikir positif, berarti kita harus melakukan dengan kegiatan yang positif. Jika kita sudah melakukan kegiatan positif, berangsur-angsur akan cepat membaik. Dan waktu itu saya pernah ingat sekali waktu itu, yang sabar bisa jadi 2 tahun itu anxiety itu di sini akan berantem terus. Anxiety disorder, kecemasan itu akan timbul, datang pergi itu sekitar sampai 2 tahun, ada yang bilang seperti itu. Dan saya tidak mau, saya melawan. Komitmen saya dari bulan kedua itu, ketika saya sudah tahu apa itu anxiety itu, saya komitmen sampai sekarang, alhamdulillah masuk bulan ke-6, semakin membaik dan sudah bisa beraktivitas dengan normal lagi, bisa cari uang untuk keluarga lagi, untuk menghidupi keluarga lagi, itu sudah bisa lagi, sudah saya jalani. Meskipun kadang-kadang saya bilang tadi, kadang-kadang suka nyentil mau datang itu harus dilawan. Kalau orang lain tidak dilawan, kalau saya lawan. Hanya ada 2, lari, lawan. Kalau dulu saya masih pakai metode lari dengan pakai hipnoterapi dan lain-lain, berbahan lagi, merem dengan dihipnotis oleh youtuber profesional, apalagi dokter, itu dulu sering saya lakukan. Sekarang sudah tidak. Ketika saya mengalami sedikit ketidaknyamanan dalam pikiran dan perasaan, itu langsung saya gali. Saya sudah sarapan tadi, tapi ini belum waktunya makan siang.
belum waktunya makan kedua, tapi kenapa kok saya sudah mulai agak sedikit cemas, bukan cemas sih sebenarnya, apa, ada tidak yang tidak nyaman di dalam tubuh, perut terasa hangat sedikit, langsung saya lawan. Oh, berarti saya kurang kurang darah mungkin. Saya langsung ambil air gula, saya minum air gula. Setelah itu saya udah beraktivitas. Ya jangan sampai nggak ada nutrisinya terus kita buat aktivitas, ya konyol konyol. Kita harus prepare dong, seperti hanya kita mau perang, kita siapkan senjata dulu baru kita berperang. Jangan tiba-tiba kita berangkat ke medan perang tanpa bawa apa-apa, mustahil. Kita harus tahu di situ. Kalau saya minum air gula, langsung saya aktivitas lagi. Setelah itu ketika sudah beraktivitas terlalu banyak, akhirnya lapar, jangan ditunda, pekerjaan dihentikan, cuci tangan, ambil nasi, makan lagi. Setelah itu duduk-duduk, ngerokok, bersantai, lanjutkan lagi. Begitu selesai, ada perasaan yang sangat melegakan. Wah, sudah selesai saya melakukan hal ini, sudah selesai saya melakukan ini. Dan itu menimbulkan ketagihan. Wah, saya harus melakukan ini lagi, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Easy going sudah dilakukan, sudah nggak usah kepikiran ini itu, lakukan sudah. Kita tidak akan apa-apa, kita sehat, kita normal. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.